Shalom Jemaat GKI Penuai dan juga para pemirsa yang luar biasa, apa kabarnya? Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Seluruh janji Tuhan terwujud bila ada kemauan untuk taat dengan segala kerendahan hati. Di dalam Kejadian 26 ayat 5 berkata, "Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku." Tidak ada yang sanggup membatalkan semua janji Tuhan terjadi, kecuali ketidaktaatan kita. Mari siang ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita, antusias, bahkan memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat bergabung dalam ibadah online GKI Penuai Wolonggong. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk waktu ini kami mau beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami mau datang kepadamu, berkati ibadah ini ya Tuhan. Dan berkati anak-anakmu dimanapun berada ya Bapa, untuk kami sama-sama terkoneksi dalam hadirat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Dia Tuhan yang benar, dia Tuhan yang hidup, dia Allah yang luar biasa bagi kita, layak dipuji. Kita nyanyikan, kau gunung batuku, kau kota bentengku. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu, kau menjamin hidupku, kau keselamatanku.
sungguh hati kita biar penuh dengan ucapan syukur. Mari kita sembah Tuhan lebih lagi, karena Dia sungguh sangat layak disembah. Dengan segenap hati kita naikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Renungkan kebaikan Tuhan, renungkan kesetiaan Tuhan, renungkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kita, dan sembahkan dengan pujian. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, Anak Domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa, sekarang dan selamanya.
dalam hadirat-Mu Tuhan ada kelegaan, ada kelepasan, ada kekuatan baru. Kami mau terus menantikan Engkau Tuhan. Kami mau merindukan akan firman-Mu. Ajari kami untuk hidup dalam terang-Mu. Kami mau belajar daripada Engkau, Tuhan yang rendah hati dan lemah lembut. Biar kami mau menaikkan pujian. Ajari aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Kita nyanyikan ini dengan iman dan dengan segenap hati kita. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ajar aku Tuhan, jalan dalam terang-Mu. Berikan ku hati yang teguh mengasihi-Mu. Ku pujikan selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Ku pujikan selama-lamanya, segenap hatiku, segenap kuatku, segenap hidupku, ku serahkan padamu. Jadilah sesuai kehendak-Mu. Ajar aku Yesus Tuhan. Benar Tuhan, kami mau belajar dari Yesus. Kami mau belajar dari firman-Mu. Kami mau belajar Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, oleh firman yang penuh dengan kuasa dan kebenaran. Terima kasih, kami mau sambut firman Tuhan. Urapi dan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi juga dan berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkatimu. Puji Tuhan, shalom. Haleluya, haleluya. Kita bisa bertemu di dalam ibadah hari ini semua karena anugerah Tuhan. Katakan amin. Siap dengan firman Tuhan? Yang siap dengan firman Tuhan, senyum dulu. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh bertemu di dalam ibadah, semua karena kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah, ya Aba, ya Bapa. Dan saat ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
hikmat Allah turun atas kami, pengurapan dari sorga nyata atas kami, sehingga kami mengerti, kami memahami apa maksud Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang siap disampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman ini, karena kami percaya Tuhan siap memberkati kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar keluarga besar JKI Penuai Wolonggong? Tetap semangat, tetap bersuka cita, pastinya selalu bisa bersyukur. Katakan amin. Doa dan harapan kami dari Surabaya, rekan sahabat seluruh keluarga besar JKI Penuai Wolonggong ada dalam penyertaan dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa dan kesempatan yang luar biasa saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan tema yang luar biasa diberikan kepada saya, karena melalui tema ini saya belajar banyak hal. Apa temanya? Temanya adalah jiwaku haus kepadamu. Sekali lagi kita akan baca sama-sama 1, 2, 3. Jiwaku haus kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, tema ini menginspirasi kehidupan kita dalam situasi keadaan apapun. Dengar baik-baik, ingat baik-baik, sesibuk apapun, padat bagaimana kegiatan kita, jangan pernah lupa, ingatlah akan Tuhan. Miliki kerinduan yang besar kepada Tuhan. Dengan kata-kata yang luar biasa, jiwaku haus kepadamu. Mari bersama dengan saya kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 63. Mazmur 63, saya akan baca ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Mazmur 63 ditulis oleh Daud. Tahukah kita bahwa waktu Mazmur 63 ditulis, bagaimana situasi Daud? Bagaimana keadaan Daud? Daud berada dalam situasi yang sangat sulit. Ada penulis yang berkata, Daud tidak ada harapan. Karena situasi Daud saat itu dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi hal yang luar biasa, di tengah situasi yang sulit sekalipun, Daud bisa mengekspresikan bagaimana kerinduan hatinya, bagaimana kerinduan pribadinya, bagaimana kerinduan yang sangat kuat akan Tuhan. Sehingga ayat 2 bagian B berkata dengan jelas, jiwaku haus kepadamu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jiwa yang haus kepada Tuhan akan berdampak kepada pribadi kita. Perhatikan baik-baik. Jiwa yang haus kepada Tuhan akan berdampak kepada pribadi kita. Waktu kita menjaga hidup kita, tetap memiliki kerinduan, tetap memiliki rasa haus kepada Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang hidup. Satu, perhatikan baik-baik ini. Hidup bergantung kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, waktu kita memiliki rasa yang haus kepada Tuhan, kerinduan yang kuat kepada Tuhan di dalam situasi keadaan apapun, maka itu akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa hidup bergantung kepada Tuhan, berharap total kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu pasti masih ingat bagaimana peristiwa Daud mengalahkan Goliat. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Samuel pasal
17 ayat 45. Saya akan bacakan. Tetapi Daud, perhatikan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Goliat datang dengan perlengkapan yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi Daud, perhatikan, tetapi Daud datang atas nama Tuhan semesta alam. Daud hidup bergantung kepada Tuhan. Daud hidup mengandalkan Tuhan. Daud benar-benar berharap hanya kepada Tuhan. Bagaimana dalam kehidupan kita? Bagaimana di dalam keluarga kita? Bagaimana di dalam pelayanan kita? Bagaimana dengan pribadi kita? Apakah saat ini kita benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan? Apakah saat ini pelayanan kita benar-benar berharap bersandar hanya kepada Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kerinduan akan Tuhan, rasa haus kepada Tuhan, rasa haus yang luar biasa kepada Tuhan, memiliki kehidupan yang senantiasa rindu kepada Allah akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang hidup benar-benar hidup bergantung kepada Tuhan. Jemaat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, hari ini sesulit apapun, hiduplah berharap, hiduplah berserah, hiduplah percaya, hiduplah bergantung kepada Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa pelajari dari pribadi Daud yang memiliki haus kepada Tuhan. Jiwaku haus kepadamu. Pernyataan kerinduan yang luar biasa dari seorang pribadi yang bernama Daud. Yang kedua, jiwa yang haus kepada Tuhan akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang hidup di dalam prioritas yang benar. Rekan sahabat, Bapak Ibu jemaat, keluarga besar JKI Penuai Wolonggong, perhatikan baik-baik kehidupan kita. Ada banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada banyak yang terjadi di dalam pribadi kita. Ada banyak yang terjadi di dalam keluarga dan pelayanan kita. Dan jika kita tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, maka iblis yang licik itu dengan mudah menipu kita. Sehingga apa? Sehingga prioritas hidup kita bisa salah. Tetapi hal yang luar biasa Bapak Ibu jemaat yang diberkati, waktu kita punya rasa haus yang luar biasa dengan Tuhan, waktu kita hidup memiliki kerinduan yang luar biasa dengan Tuhan, maka rasa haus, jiwa yang haus kepada Tuhan itu akan membentuk pribadi kita. Kita akan hidup dengan prioritas yang benar. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya, mari bersama-sama kita fokus kepada firman Tuhan. Ayat 3 dan 4 dari Mazmur 63. Berkata apa? Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Daud berkata demikian. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan engkau. Rekan sahabat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di tengah situasi yang sulit, prioritas hidup Daud tetap jelas dan benar. Apa? Daud tetap memprioritaskan Tuhan. Daud tetap fokus kepada Tuhan. Konsentrasi Daud bukan dalam masalah, bukan kepada masalah, tetapi tetap kepada Tuhan. Oh, luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, Daud berkata, ayat 3, demikianlah aku. Penekanan yang luar biasa. Demikianlah Daud memandang kepadamu di tempat kudusmu sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ini pengakuan seorang pribadi yang bernama Daud. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, milikilah kehausan kepada Tuhan.
miliki rasa haus kepada Allah. Jiwaku haus kepadamu. Itu pernyataan Daud. Jiwa yang haus kepada Allah, pribadi yang memiliki kerinduan kepada Tuhan, akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang hidup memiliki prioritas yang benar. Baik secara pribadi, baik di dalam keluarga, baik di dalam pelayanan, baik di dalam pekerjaan. Prioritas kita tetap Yesus, apapun yang terjadi, tetap Yesus. Badai besar seperti apapun, prioritas kita tetap Yesus, Yesus dan Yesus. Amin. Banyak hal yang terjadi, banyak masalah yang terjadi, kadangkala membuat prioritas kita bisa mulai bergeser sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tetapi bagi pribadi-pribadi yang di dalam hidupnya memiliki kerinduan kepada Allah, menjaga tetap memiliki hati, memiliki jiwa yang selalu haus kepada Tuhan, maka percayalah, di dalam kasih karunia Tuhan, hidup kita akan dijaga oleh Allah, hidup kita akan dipelihara oleh Tuhan, hidup kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan memegang kehidupan kita. Maka kita akan tetap berjalan di dalam prioritas hidup yang benar. Amin. Di dalam pelayanan, perhatikan baik-baik. Saya menemukan di dalam pelayanan bahwa melayani Tuhan tidak pernah berbicara tentang keuntungan pribadi. Tetapi melayani Tuhan berbicara berkenan atau tidak di hadapan Tuhan. Kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus tetap dalam prioritas hidup yang benar di dalam pelayanan. Katakan amin. Saya teringat bagaimana Daud melawan orang-orang Filistin. Mari bersama dengan saya kita buka firman Tuhan dalam 2 Samuel. Di dalam kitab 2 Samuel pasal 5. Saya akan bacakan 2 Samuel pasal 5 ayat 17 dan 19. Saya tidak baca semua ayatnya, tetapi ayat 17 dan 19 saya akan bacakan. Perhatikan baik-baik. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Perhatikan ini, perhatikan. Waktu Daud menghadapi orang-orang Filistin yang siap maju menyerang, apa yang dilakukan Daud? Daud seorang raja yang luar biasa, punya jenderal-jenderal yang luar biasa. Tetapi jangan lupa, di tengah-tengah situasi seperti itu, Daud tetap memiliki prioritas hidup yang benar. Perhatikan ayat 19, apa yang dilakukan Daud. Di kubu pertahanan apa yang dikerjakan Daud? Firman Tuhan berkata, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Oh, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, milikilah prioritas hidup yang benar. Apa yang sedang kita hadapi, tantangan apa yang sedang datang dalam kehidupan kita, badai jenis apa yang sedang kita hadapi, jangan pernah lupa prioritas hidup kita tetap Tuhan, Tuhan, Tuhan. Maka percayalah, Tuhan akan menyertai dan Tuhan pastinya akan memberkati kehidupan kita. Dan jangan pernah lupa, jika Tuhan prioritas hidup kita,
maka kita akan mengalami yang namanya kemenangan, kemenangan, mujizat dan mujizat. Katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jangan pernah lupa hidup di dalam prioritas yang benar. Amin. Waktu kita melayani, biarlah benar-benar prioritas hidup kita hanya menyenangkan Yesus, hidup berkenan kepada Yesus, hanya menjangkau jiwa, jiwa, dan jiwa. Amin. Di akhir zaman ini banyak tipuan iblis. Di akhir zaman ini banyak sekali cara-cara iblis untuk melemahkan pribadi sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan, pribadi sebagai hamba Tuhan. Banyak cara-cara iblis ingin merusak keluarga-keluarga. Tetapi saya mau katakan, jika kita tetap menjaga hidup haus kepada Tuhan, kita menjaga hidup tetap rindu kepada Tuhan, percayalah, jiwa yang haus kepada Tuhan, hati yang haus kepada Allah, pribadi yang selalu rindu kepada Tuhan, akan membentuk pribadi kita memiliki prioritas yang benar. Katakan amin. Oh, haleluya, haleluya. Yang ketiga, jiwa yang haus kepada Tuhan akan membentuk pribadi kita. Tidak hanya hidup bergantung kepada Tuhan, tidak hanya hidup memiliki prioritas yang benar, tetapi yang ketiga, kita akan memiliki sikap hidup yang benar. Jiwa yang haus kepada Tuhan, pribadi yang selalu rindu kepada Tuhan, maka percayalah, pribadi kita akan terbentuk menjadi pribadi yang memiliki sikap hidup yang benar. Daud mengalami hal itu. Mari bersama dengan saya kita buka firman Tuhan. Kita perhatikan ya, Mazmur 63 ayat 5 sampai 8. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorai-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam, sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorai-sorai. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di tengah-tengah situasi Daud dikejar-kejar oleh Saul dan pasukannya. Perhatikan sikap yang dimiliki oleh Daud. Daud tidak mengeluh, Daud tidak menggerutu, Daud tidak menyalahkan Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Daud mengambil sikap yang luar biasa. Daud naikkan puji-pujian, Daud mengagung-agungkan Allah, Daud mengingat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana dengan sikap kita? Waktu kita menghadapi tantangan, waktu kita menghadapi proses Tuhan, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita secara pribadi? Bagaimana sikap kita dalam keluarga? Bagaimana sikap kita menyingkapi pelayanan akhir-akhir ini? Bagaimana waktu kita melihat jemaat yang kurang semangat? Apakah kita menggerutu? Apakah kita menyalahkan Tuhan? Hari ini, jika kita menjaga hidup, tetap memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan, saya percaya pribadi-pribadi yang memiliki jiwa yang haus kepada Tuhan, pribadi-pribadi yang selalu merindukan Tuhan, dia akan memiliki sikap yang benar. Amin. Dia akan memiliki sikap yang luar biasa. Itulah yang diperlihatkan seorang pribadi yang bernama Daud. Perhatikan ayat 5. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku. Ini pernyataan yang luar biasa. Ini sikap yang luar biasa.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, hari ini milikilah sikap hidup yang benar. Milikilah sikap hidup yang benar dalam situasi keadaan apapun. Saya terlalu yakin dan percaya kita anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Sehingga apa? Dalam situasi apapun kita akan mengambil sikap yang benar. Amin. Waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, waktu kita merasakan kebaikan Tuhan, ada ucapan syukur lahir dari kehidupan kita, ada puji-pujian yang keluar dari kehidupan kita. Waktu kita juga berbuat hal yang keliru, waktu kita melakukan hal yang keliru, hal yang salah kita lakukan, sikap yang benar, kita harus mengakui itu. Kita harus menyadari bahwa itu salah, itu dosa, itu tidak benar, itu tidak berkenan. Itu sikap yang baik sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Amin. Perhatikan ayat selanjutnya. Mari kita lihat. Dalam Mazmur 51, perhatikan baik-baik. Dalam Mazmur 51, Mazmur ini berisi pengakuan dosa Daud setelah ditegur Nabi Nathan. Setelah Daud menghampiri Batsheba, ada pengakuan dari Daud bahwa dia sudah berbuat hal yang salah. Ayat 1, 2, 3 saya akan baca. Beberapa ayat selanjutnya saya akan baca, perhatikan. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, perhatikan. Waktu Daud berbuat hal yang salah, waktu Daud melakukan hal yang keliru, sikap seperti apa yang Daud ambil? Firman Tuhan berkata, "Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku." Dan kalau kita baca ayat-ayat seterusnya, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menemukan Daud memiliki sikap yang luar biasa. Daud seorang raja berani mengakui bahwa dia salah dan dia sudah melakukan pelanggaran di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bagaimana dengan keadaan kita? Jiwa yang haus kepada Tuhan akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang hidup tidak hanya bergantung kepada Tuhan. Dengan baik-baik itu, tidak hanya memprioritaskan Tuhan, tetapi yang ketiga, kita memiliki sikap hidup yang benar. Yang keempat, yang terakhir, jarang-jarang saya khotbah 4 poin, tetapi Mazmur 63 saya mempelajari ada banyak hal yang harus saya sampaikan. Poin yang keempat, sama-sama kita baca. Memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Waktu kita hidup, tetap menjaga pribadi kita, memiliki kerinduan yang besar kepada Allah. Tetap kita jaga supaya kita hidup, hati kita, jiwa kita haus kepada Tuhan, lapar kepada Tuhan. Maka yang terjadi adalah yang keempat, kita akan memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kita akan jadi pribadi-pribadi yang luar biasa, punya hubungan dengan Tuhan bukan sekedarnya, tetapi kita akan jadi pribadi yang punya hubungan berkualitas dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata dengan jelas, mari kita lihat Mazmur 63, perhatikan ayat 9. Ada kata-kata yang luar biasa. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Jiwaku melekat kepada Tuhan.
Daud berkata dengan luar biasa. Daud berani berkata bahwa jiwaku melekat. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dari mana Daud bisa mengalami hubungan yang berkualitas? Jangan lupa ayat 2 bagian B. Jiwaku haus kepadamu. Waktu kita tetap memiliki pribadi yang haus kepada Tuhan, maka akan tercipta hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Kita tidak hanya sekedar tahu Tuhan, tetapi kita mengenal Tuhan. Kita tidak hanya mendengar tentang Tuhan, tetapi kita mengalami karya-karya Tuhan. Kita tidak hanya mendengar bahwa Dia Tuhan Allah yang dahsyat, tapi pribadi kita benar-benar mengalami bahwa Dia Tuhan Allah yang dahsyat. Dia Tuhan yang luar biasa. Dia Tuhan penyembuh. Dia Tuhan sumber kemenangan dalam hidup kita. Jiwa melekat kepadamu. Itu Daud katakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, waktu saya mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya menemukan hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang secara pribadi membentuk pribadi saya sebagai anak Tuhan, sebagai suami, sebagai papa, sebagai hamba Tuhan. Untuk apa? Untuk benar-benar memiliki hidup yang berkualitas, memiliki hubungan yang apa? Hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya teringat dalam Mazmur pasal 23, hubungan Daud yang sangat dekat dengan Tuhan, sehingga Daud berani berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Saya akan lihat di dalam Mazmur 23. Perhatikan baik-baik. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, kalau kita membaca dengan baik isi Mazmur 23, ini ungkapan pribadi seorang yang bernama Daud. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena Daud, jiwanya, hatinya, pribadinya melekat kepada Tuhan. Itu yang harus kita alami sebagai seorang pribadi, sebagai seorang, kalau saya suami, papa, sebagai imam, sebagai hamba Tuhan. Itu yang harus kita alami. Itu yang harus kita alami. Jiwa yang haus kepada Tuhan, jiwa yang senantiasa haus kepada Allah, akan membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang luar biasa. Yang pertama, perhatikan baik-baik, kita akan hidup bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, kita akan punya prioritas yang benar. Yang ketiga, kita akan memiliki sikap hidup yang benar. Dan yang keempat, kita akan memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati, saya percaya Tuhan menyertai dan memberkati kita. Keluarga besar JKI Penuai Wolonggong, dalam situasi keadaan apapun, tetap semangat, tetap percaya, tetap yakin, tetap bersukacita, dan tetap alami kedahsyatan Tuhan. Jangan pernah lupa, dalam situasi keadaan apapun, milikilah jiwa yang haus kepada Tuhan.
kita berdoa. Segala kemuliaan, keagungan, kehormatan, pujian, penyembahan kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah, ya Aba, ya Bapakku, atas kebenaran firman yang sudah disampaikan. Kami berdoa, Tuhan menolong, memimpin, memampukan, membimbing kami, untuk kami tetap hidup memiliki jiwa yang haus kepada Allah. Dalam situasi keadaan apapun, kami akan tetap jadi pribadi yang punya kerinduan kuat kepada Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan menyatakan kasih karunia dan kemuliaan-Mu kepada seluruh keluarga besar JKI Penuai Wolonggong yang ada di Sydney, Australia. Dan secara khusus kami berdoa, biarlah tanda-tanda keajaiban Tuhan, tanda-tanda kehadiran Tuhan, tanda-tanda mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, hamba-hamba-Mu, dan seluruh umat Tuhan. Kami berdoa, Wolonggong penuh kemuliaan Allah, terjadi hujan pertobatan, terjadi hujan keselamatan dalam nama Yesus. Wolonggong penuh kemuliaan Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk Sydney. Dalam situasi COVID-19 kami berdoa, Tuhan menjaga dan melindungi umat Tuhan yang ada di kota ini. Semua ada dalam berkat perlindungan Tuhan. Rekan, sahabat, keluarga besar JKI yang ada, Tuhan akan menolong, menjaga, melindungi. Di dalam nama Yesus kami percaya perlindungan tangan Tuhan sempurna, menjaga, memelihara, menyertai, dan memberkati kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Doa kami sekeluarga dari Surabaya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa, baik yang ada di rumah masing-masing dan ada di sini. Kami mari bersepakat, bersehati, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Ya, kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini, di mana Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Saat ini kami mau bersepakat sehati berdoa syafaat ya Tuhan, mengangkat kota kami tercinta di Australia ini, Sydney ini Tuhan, khususnya juga Wolonggong. Kami mau mengangkat setiap orang-orang yang ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan melindungi, bahkan khususnya ya Tuhan untuk keadaan situasi saat ini Tuhan. Dalam COVID yang ada, kami minta perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kau tutup bungkus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Bahwa setiap kami anak-anak-Mu dijauhkan, bahkan diluputkan dari segala hal yang bukan datang dari Tuhan. Kami mau memberkati setiap orang-orang yang penting, orang-orang yang ambil bagian di dalam negara ini yang sedang memutuskan atau mendiskusikan something untuk kebijaksanaan-kebijaksanaan yang ada. Mari Tuhan, kami minta Engkau turut campur tangan sehingga kebijakan-kebijakan itu sungguh mendatangkan untuk damai sejahtera, juga kemakmuran ataupun kedamaian bagi setiap rakyat yang dipimpinnya. Terima kasih Bapak. Kami juga bawa untuk negara kami tercinta Indonesia. Tuhan, kami tahu betapa banyak sekali Tuhan orang-orang yang meninggal karena keadaan situasi COVID ini, tetapi kami percaya di balik itu semua kami berdoa banyak tuaian jiwa-jiwa ya Tuhan. Walaupun keadaan yang sangat susah, keadaan yang sangat sulit, tetapi mereka bertemu dengan Tuhan. Mereka mengandalkan Engkau saja ya Tuhan, dan pertolongan-Mu Kau berikan dalam setiap kehidupan. Bahkan yang sedang mengangkat tangan, tanda tidak sanggup lagi, Engkau mengulurkan tangan yang penuh kasih itu Tuhan, untuk menolong setiap kami. Kami minta untuk perlindungan-Mu bagi bangsa kami tercinta Indonesia ya Tuhan. Biarlah Engkau mengambil alih segalanya, segala sesuatunya Tuhan. Sungguh kami berdoa ya Tuhan, biarlah damai sejahtera itu memenuhi bangsa kami. Berkati Pak Jokowi, wakil yang ada, bahkan seluruh aparat pemerintahan yang ada, diberkati Tuhan, bahkan diberikan hikmat sehingga mereka boleh mengambil keputusan-keputusan yang penuh dengan hikmat ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan sekali lagi untuk gereja di Wolonggong ini Tuhan. Tak habis-habisnya kami mintakan untuk
orang-orang yang menghaus akan Engkau, bahkan rindu dijamah dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Tuhan, kami tahu Kau mengasihi kota Wolonggong ini Tuhan. Berkat-Mu Kau curahkan, bahkan Tuhan, biarlah setiap orang-orang semakin mengalami kehidupan di dalam Engkau Tuhan, kemanisan bersama dengan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya jiwa-jiwa semakin bertambah, jiwa-jiwa semakin banyak lagi ya Tuhan datang kepadamu Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua berkata amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, sungguh luar biasa. Terima kasih lagi kepada Pastor Jeffrey Welan dari Surabaya yang telah memberkati kita semua untuk ibadah secara online streaming ini. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Bapa, kami bersyukur atas siang hari ini Tuhan. Kami percaya segala berkat yang Kau berikan di dalam setiap kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan, pelayan-pelayan-Mu maupun sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Terima kasih atas siang ini Tuhan, kami siap untuk menerima berkat yang datang daripada-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Terpujilah di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Kau yang mensempurnakan firman ini Tuhan, untuk yang sudah kami terima Tuhan. Tiba saatnya untuk kami mengangkat tangan untuk menerima berkat dan wajah kami Tuhan, menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Jemaat JKI Penuai yang luar biasa, bawa berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan yang datang daripada Roh Kudus menuntun memberkati kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom.